Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kustiatun Wijaningsih MPhil SME, pengawas PKPLK Bapak Dinas Pendidikan Kota Malang, Kota Batu. Kali ini saya akan menampilkan apresiasi saya sebagai pengawas sekolah, di mana saya memiliki sekolah binaan di SLB Eka Mandiri. Apresiasi yang saya lakukan berjudul Coaching Klinik, model pendampingan penyusunan pembelajaran berdiferensiasi, pengembangan metode benchmarking di sekolah penggerak di SLB Eka Mandiri. Studi kasus SLB Eka Mandiri, Kota Batu, Jawa Timur. Sebagai seorang pengawas, saya melakukan pembinaan, pendampingan, dan bimbingan pelatihan di sekolah binaan saya di SLB Eka Mandiri sebagai sekolah penggerak. Hasil analisis supervisi akademik di SLB Eka Mandiri dengan hasil 90% guru dalam penyusunan program pembelajaran masih berpusat pada guru. Sehingga saya menemukan bahwa tingkat pemahaman guru di SLB Eka Mandiri masih kurang. Saya melakukan coaching klinik pada guru untuk penyusunan RPP pembelajaran berdiferensiasi dengan pengembangan model benchmarking. Benchmarking adalah metode di mana kita membandingkan RPP sebelumnya dengan RPP yang berdiferensiasi. Apresiasi ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi guru dalam penyusunan program pembelajaran berdiferensiasi pada pembelajaran siswa yang beragam dalam satu kelas di SLB Eka Mandiri, Kota Batu, Jawa Timur. Hasil analisis pada awal asesmen kepengawasan di SLB Eka Mandiri pada program persiapan pembelajaran menunjukkan 90% belum terpenuhi pada penyusunan program pembelajaran berdiferensiasi. Dari hasil tersebut, maka saya melakukan coaching klinik dengan Budiah, guru dari 6 guru tim pengembang sekolah penggerak yang memiliki keberagaman siswa dalam satu kelas, yaitu siswa tunagrahita, tunarungu, autis, dan low vision. Langkah yang saya lakukan adalah 1. Mengidentifikasi permasalahan RPP terlebih dahulu. Yang kedua, memetakan hasil asesmen di kelas sesuai fase pembelajaran. Yang ketiga, menentukan konten, proses, dan produk pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, memperoleh hasil pendampingan dan merefleksi hasil. Assalamualaikum Pak Adi. Ya, Bungkus. Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah. Saya kebetulan janjian sudah sama Budiah. Mau melakukan coaching klinik. Oh, iya. Jadi bisa kita ketemu dengan Budiah? Ya, sebentar Budiah masih mengajar. Oh, ya. Coba saya panggilkan untuk sih. Permisi dulu sih. Ya, makasih. Gimana kabarnya? Ya, Alhamdulillah. Ya, wah, kita ya janjian sebetulnya kan minggu lalu. Hasil dari workshop kemarin? Alhamdulillah Bu. Dulu saya kan sangat kesulitan sekali karena perangkat pembelajaran saya itu ternyata saya untuk memetakan anak-anak sesuai dengan kemampuan yang berbeda-beda itu saya sangat sulit. Alhamdulillah berkat bimbingan Bukus akhirnya saya sekarang sudah bisa memetakan anak-anak sesuai kebutuhannya, termasuk dalam pembuatan perangkat pembelajarannya juga. Terus bagaimana ketika Budiah itu membandingkan RPP yang kemarin dengan yang sekarang? Kalau saya gunakan itu membingungkan diri saya sendiri juga ketika saya mengajar. Kalau saat ini itu lebih terakomodatif sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Oke. Terus bagaimana cara kita memetakan kebutuhan itu, Bu Dia?
cara memetakannya itu yang pertama jelasnya melalui asesmen. Saya petakan dia ATP-nya apa, karena setiap siswa ini semuanya berbeda. Kira bagaimana cara mengelola kelas, Bu? Pengelolaan kelas ini saya petakan berdasarkan kebutuhan anak-anak. Jadi mulai medianya itu saya sesuaikan, kemudian tempat duduknya juga, kemudian dari materinya juga, gitu semuanya saya sesuaikan sesuai hasil asesmen ke anak. Oke. Kemudian ketika melakukan pembelajaran, apakah hasil produk mereka berbeda tuh? Karena kan potensinya berbeda. Apa yang dilakukan? Contohnya anak misalnya dia potensinya di menulis, dia lebih saya upkan di menulisnya itu yang bisa memaksimalkan kemampuan dia itu. Ya. Coba saya lihat RPP-nya, Bu. Yang belum mana coba? Ini ya, ini modul ajar berdiferensiasi bahasa Indonesia ya. Sudah, kita akan melihat bagaimana perubahan ya. Ya. Jadi kalau RPP berdiferensiasi itu perbedaannya memang pada kita pemetaan kompetensi ya. Jadi bagaimana dia bakat minatnya. Ini ada berapa, Bu? Ada 5. Tentunya sangat susah ya. Ya, 5 perbedaan bagaimana kita akan membelajarkan. Ini di sini Bu Dia itu akan membelajarkan bahasa Indonesia. Nah, ini bagaimana ketika kita melihat bahwa 5 anak itu berbeda. Caranya bagaimana, Bu? Yang pasti melalui saat pembelajaran kan ada yang namanya asesmen formatif. Dari asesmen formatif itu kita kan buat catatan-catatan kecil, semacam jurnal dari masing-masing anak itu. Dia mulai dari apa yang dia lakukan, kemudian apa yang kesulitannya. Dari situ nanti kita berikan tindak lanjut. Jadi Ibu sudah bisa memetakan, membedakan prosesnya si Aurel dan Reva tentunya berbeda. Jadi kita dengan adanya RPP berdiferensiasi sangat berfokus ya. Jadi pembelajarannya, materinya itu berfokus kepada potensi yang dimiliki. Saya akan melihat ya Bu ya, Ibu praktek di kelas. Mencoba mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi. Coba apa yang dirasakan? Caranya sangat menyenangkan Ibu bagi anak-anak karena sesuai dengan kemampuan anak-anak. Pelaksanaan karya apresiasi ini dilakukan dengan lancar. Terbukti sekolah melakukan pengembangan penyusunan program berdiferensiasi ditunjukkan pada hasil perubahan pembelajaran. Keberhasilan dengan coaching klinik sebagai model pendampingan penyusunan pembelajaran berdiferensiasi melalui pengembangan metode benchmarking di sekolah penggerak di SLB EK Mandiri, yaitu terlihat pada awal analisis hasil penyusunan program pembelajaran 30% meningkat menjadi 90%. Pendampingan berkelanjutan oleh pengawas sekolah melalui pengembangan metode benchmarking dengan membandingkan RPP sebelumnya dengan RPP yang berdiferensiasi telah dilakukan refleksi hasil monitoring bahwa ada peningkatan hasil pada 3 bulan terbukti pembelajaran menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Indra Prasetyo. Saya kepala sekolah dari SLB EK Mandiri. Kami di sini saya selaku tanggung jawab dari SLB EK Mandiri mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas binaan dan pendampingan dari Gugus selaku pengawas PKPLK Provinsi Jawa Timur, khususnya di SLB EK Mandiri, karena kita sudah dibina menjadi sekolah penggerak sehingga pembelajaran yang ada di sini, khususnya pembelajaran yang berdiferensiasi, itu sangat membantu
dan sangat mendukung apa yang ada di sekolah, sehingga mindset perubahan paradigma lama ke paradigma baru sudah bisa berjalan untuk saat ini. Terima kasih, semangat selalu Bu Kus untuk kami SLB Eka Mandiri.